Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah teori bilangan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar keterbagian. Jadi pertemuan setelah UTS kita akan mengawali dengan materi terkait dengan konsep dasar keterbagian. Kita mulai dengan pengenalan terlebih dahulu. Ini sebenarnya keterbagian ini, konsep dasar keterbagian ini merupakan dasar pengembangan ya dari teori bilangan, sehingga ini memang digunakan untuk melakukan pembuktian-pembuktian terkait dengan teorema yang ada pada keterbagian. Nah, ini contohnya begini. Ini kita belum masuk kepada definisi ya, hanya sedikit pengenalan aja. Bahwa jika suatu bilangan bulat itu dibagi oleh suatu bilangan bulat, suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, maka hasil baginya adalah suatu bilangan bulat atau suatu bilangan yang tidak bulat. Jadi suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat lain, maka hasilnya itu bisa bilangan bulat, bisa bilangan yang tidak bulat. Contoh, 40 ini kan bilangan bulat dibagi oleh 8. 8 adalah 4 bilangan bulat yang lain. Maka hasil baginya adalah bilangan bulat. Berapa? Yaitu 5. Namun 40 dibagi 16, 40 ini ya bilangan bulat, dibagi 16 yaitu bilangan bulat yang lain, maka hasilnya adalah 2,5. Ini kan bilangan tidak bulat. Nah, adanya hal-hal yang begini ini yang sehingga perlu adanya terkait dengan adanya definisi daripada keterbagian. Nah, kita akan lebih jauh lagi membahas terkait dengan konsep dasar keterbagian. Kita mulai dengan definisi keterbagian ya. Definisi. Jadi ini definisinya definisi 2.1 disimpulkan dengan definisi 2.1 itu supaya tidak bingung ya nanti. Bunyi daripada definisi keterbagian yaitu suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P, di mana P itu tidak boleh 0. Kalau 0 bagaimana? Ya nanti hasilnya tak hingga, tidak akan ketemu bilangan bulat atau bilangan yang tidak bulat tadi. Jika ada bilangan bulat X sehingga Q sama dengan P kali X. Ini adalah suatu definisi dari keterbagian. Mungkin perlu saya ulang ya sekali lagi bahwa definisi dari keterbagian itu suatu bilangan bulat Q, suatu bilangan bulat Q sambil dipahami habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P. Jadi Q itu akan habis dibagi oleh P, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah P tidak boleh sama dengan 0 jika ada suatu bilangan bulat X sehingga Q sama dengan P kali X. Mungkin masih banyak yang bingung di sini. Nanti ya kita akan coba ke beberapa contoh supaya tidak bingung. Namun kita terlebih dahulu masuk kepada notasi daripada keterbagian. Nah, ini keterbagian ini. Bacanya bagaimana? Ini bacanya adalah P membagi Q atau P faktor dari Q atau Q habis dibagi P atau Q merupakan kelipatan dari P. Jadi kalian boleh membaca ini memilih salah satu. Jadi bisa dibaca P membagi Q ya, P membagi Q, bisa atau P faktor dari Q, atau bisa jadi Q habis dibagi oleh P atau Q merupakan kelipatan dari P. Itu boleh, silakan dipilih dari salah satu. Nah, namun ini
ini dibaca P tidak membagi Q, atau P bukan faktor dari Q, atau Q tidak habis dibagi P, dan Q bukan kelipatan dari P. Oke ya, ini notasi daripada keterbagian. Ini harus bisa dulu bagaimana membaca notasi pada keterbagian. Oke, kalau sudah kita langsung masuk kepada contoh 2.1. Nah ini mau dibaca 6 membagi 8, boleh. Mau dibaca 6 faktor dari 8, boleh. Atau 6 membagi 18, atau 6 faktor dari 18, atau 18 habis dibagi 6, atau 18 merupakan kelipatan dari 6. Itu boleh. Oke. Nah, ini kita silakan, ini suka-suka dari mahasiswa mau membaca bagaimana. Kalau Bu Hani biasa membacanya ya 6 membagi 18 atau 18 habis dibagi 6. Biasanya dua itu. Nah, kalau kita baca bahwa 6 membagi 18 atau 18 ini habis dibagi 6, apakah iya? Iya. Kenapa? Karena atau sebab ada bilangan bulat 3. Nah, ini ada bilangan bulat 3. Nah, ini kalau kembali ke definisi ada bilangan bulat X. Sehingga Q sama dengan P kali X. Sehingga 18 ini adalah atau sama dengan 6 dikalikan 3. Jadi 3 ini sebagai bilangan bulatnya. Oke, nah 12 tidak membagi 15. Atau 15 tidak habis dibagi oleh 12. Ini contoh kedua. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat X. Tidak ada ini bilangan bulat X, ini enggak ada. Sehingga ketika dikalikan dengan 12, itu hasilnya adalah 15. Ketika dikalikan dengan P, itu hasilnya 15. Itu tidak ada. Maka ini tidak habis membagi. Yang ketiga, 5 membagi negatif 30. 5 membagi negatif 30. Atau negatif 30 habis dibagi 5. Apakah ini betul? Iya, kenapa? Karena ada bilangan bulat. Bilangan bulat berapa? Negatif 6. Jadi X-nya itu negatif 6. Sehingga ketika dikalikan dengan 5 ini hasilnya adalah negatif 30. Sehingga ketika dikalikan dengan P hasilnya adalah Q, adalah negatif 30. Negatif 4 membagi 20 atau 20 habis dibagi negatif 4. Apakah betul? Iya. Kenapa? Karena ada bilangan bulat 5. Nah, ini ketika dikalikan dengan negatif 4, ketika dikalikan dengan P, maka hasilnya adalah 20 atau hasilnya adalah Q. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh daripada keterbagian. Nah, kalau melihat definisi di atas, maka jelas bahwa faktor dari suatu bilangan itu bisa bilangan bulat positif dan bisa juga bilangan bulat negatif. Dengan demikian, faktor dari 6 itu ternyata tidak hanya positif saja. Bisa 1, bisa negatif 1, bisa 2, bisa negatif 2, bisa 3 atau negatif 3, bisa 6 maupun negatif 6. Termasuk 15. Ternyata bisa 1 dengan negatif 1, 3 dengan negatif 3, 5 dengan negatif 5, maupun 5 dan negatif 15. Ini merupakan faktor-faktor dari bilangan bulat. Ternyata
faktornya itu tidak selalu bilangan positif saja, tapi bisa positif, bisa negatif. Di mana kita bisa tahu itu ya? Karena ini, karena adanya definisi keterbagian ini, kita bisa tahu ternyata faktor itu bisa positif, bisa negatif. Bilangan positif bisa bilangan negatif. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada sifat keterbagian. Jadi ada 4 sifat keterbagian. Yang pertama, 1 membagi P, atau P ini habis dibagi oleh 1 untuk setiap P elemen Z. Jelas ya. Kemudian P membagi 0 atau 0 habis dibagi oleh P untuk setiap P elemen Z dan P tidak boleh sama dengan 0. Kalau P nanti sama dengan hasilnya akan 0 kan gitu. Yang ketiga, P membagi P atau membacanya P habis dibagi P untuk setiap P elemen Z dan P tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, jika P membagi Q atau jika Q habis dibagi oleh P, maka kemungkinan hubungannya itu ada 3. Nah, ini kembali ke sifat trikotomi yang dulu di awal-awal pernah saya sampaikan. Apa? Yaitu kemungkinannya P lebih kecil Q, P itu bisa sama dengan Q, atau bisa jadi P itu lebih besar dari Q. Misal, 3 ini membagi 6. 3 membagi 6 atau 6 habis dibagi 3. Maka ada bilangan berapa ini? Ada bilangan X-nya 2. Sehingga kalau dikalikan 3 hasilnya 6. Berarti P-nya ini adalah lebih kecil dari Q. Kalau ini 3 membagi 3, ini berarti P-nya sama dengan Q. Ini ada bilangan X-nya berarti 1. Atau P lebih besar 1. Ketika 3 membagi negatif 3 atau negatif 3 habis dibagi 3. Berarti ada P di sini yaitu lebih besar daripada Q. Nah, ini berapa nilai X-nya? X-nya adalah negatif 1 karena ketika dikalikan dengan P hasilnya adalah Q yaitu negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa teorema keterbagian, ada 10, namun pada pertemuan kali ini kita tidak membahas ke-10 daripada teorema keterbagian itu ya. Kita akan bahas beberapa yang nantinya nanti ada beberapa juga yang akan menjadi tugas. Namun untuk teorema yang ke-10 ini kita tidak hanya sekedar tahu saja nanti untuk pertemuan kali ini, karena di pertemuan minggu depan algoritma pembagian ini nanti akan saya include-kan kepada teorema atau algoritma Euclid ya, algoritma Euclid. Jadi hari ini nanti kita akan fokus di 1 sampai dengan 9, kemungkinan ada sekitar 6 contoh, sehingga nanti yang 3 atau yang 2 itu bisa dijadikan sebagai penugasan kalian untuk melakukan pembuktian dengan menggunakan konsep keterbagian. Oke, kita langsung kepada yang pertama ya. Yang pertama, kita langsung masuk ke contoh ya. Ini ada 10 ya, saya nggak usah bacakan. Ini penjabarannya ada di slide-slide selanjutnya. Kita coba. Nah, ini teorema yang pertama. Jika P Q itu elemen Z, ini harus tahu, jika P Q elemen Z, ini pernyataannya ini ya, dan P itu membagi Q, maka P itu membagi Q dikalikan R untuk semua R itu juga merupakan elemen bilangan bulat. Oke, jadi kalau ada sebuah pernyataan sebab akibat ya, ini teorema 21 ini kan ada kausal ya, hubungan sebab akibat. Jika PQ itu elemen Z dan Q itu membagi dan P itu membagi Q, maka P
juga membagi Q dikalikan R untuk semua R itu juga elemen bilangan bulat. Jadi pernyataan nanti kita berangkatnya dari mana? Dari ini. Nah, ini. Kemudian kita akan membuktikan apa? Membuktikan ini. Membuktikan bahwa P itu juga membagi Q dikalikan dengan R. Nah, kita buktikan. Yang pertama, diketahui bahwa diketahui dari mana yang diketahui dari pernyataan ini tadi. P itu P Q elemen Z dan P itu membagi Q. Nah, kita tahu bahwa P membagi Q. Maka ketika P ini membagi Q, kita kembali kepada definisi. Apa definisinya? Yaitu ada bilangan bulat X. Nah, ini X-nya itu juga merupakan elemen bilangan bulat. Ada bilangan bulat X. Sedemikian hingga ketika dikalikan dengan P, itu hasilnya adalah Q. Sehingga Q sama dengan P dikalikan X. Atau PX sama dengan Q, sama. Nah, ini dibalik ya, Q sama dengan PX. Nah, ketika Q itu sama dengan PX, berarti QR itu sama dengan P dikalikan X dikalikan R. Jadi ketika kita mengalikan atau menambahkan R ya pada masing-masing ruas, ya, menambahkan R pada masing-masing ruas, karena kita akan membawa ke bentuk ini ya, ke bentuk P membagi Q dikalikan R, sehingga masing-masing ruas itu ditambahkan dengan R, menjadi Q dikalikan R sama dengan P dikalikan X dikalikan R, atau QR sama dengan, nah ini kurungnya P dikalikan X dikalikan R. Nah, ini kurungnya yang harus diperjelas. Nah, kita tadi tahu di sini bahwa R itu juga merupakan bilangan bulat. Ya. Kemudian X juga merupakan bilangan bulat. Nah, ini X dan R itu merupakan anggota bilangan bulat. Nah, karena X anggota bilangan bulat dan R juga merupakan anggota bilangan bulat, maka ini kita kembali ke definisi bahwa karena X itu juga elemen bilangan bulat dan R juga elemen bilangan bulat, dan karena QR itu sama dengan P dikalikan X dikalikan R, maka kita bisa menunjukkan bahwa P itu habis membagi Q dikalikan R. Coba ini dibawa ke bentuk definisi. Ya, ini definisinya tadi kan ini Q sama dengan P kali X, berarti P membagi Q. Nah, kalau ini Q dikalikan R sama dengan P dikalikan X dikalikan R. Nah, ini bilangan bulat semua. Berarti sama halnya dengan P habis membagi Q dikalikan R. Oke, biar nggak bingung, kita coba yang kedua. Contoh pembuktian yang kedua dari teorema 2.2. Jika PQR itu elemen bilangan bulat, ini harus tahu PQR itu elemen bilangan bulat, P membagi Q dan Q membagi R. Nah, ini pernyataan yang diketahui ini. Kemudian kita akan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa P itu membagi R. Jadi P QR elemen bilangan bulat, P itu membagi Q, atau kalau yang suka Q habis dibagi P ya nggak apa-apa. P membagi Q dan Q membagi R, maka P membagi R. Nah, kita buktikan. Yang pertama, P membagi Q, ya, ini yang diketahui apa ini kan? Yang pertama P membagi Q. Dan apa? Q membagi R. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita akan menunjukkan P membagi R. Dari mana? Ya, kita kembali ke definisi lagi. Karena P membagi Q dan Q membagi R, maka akan ada bilangan bulat X dan Y elemen Z. Atau kita satu-satu dulu dari ini ya. Dari P membagi Q dulu.
ketika P itu membagi Q, maka akan ada bilangan bulat X sedemikian hingga Q itu sama dengan P dikalikan X. Yang kedua, karena Q membagi R, maka akan ada bilangan bulat Y. Nah, bilangan bulat Y atau Y itu elemen bilangan bulat. Nah, sedemikian hingga bahwa R itu sama dengan Q dikalikan Y. Jadi ada bilangan bulat ya, definisi keterbagian X, Y, kemudian S, U, V itu adalah variabel. Jadi kalian bebas mau menentukannya. Jadi tidak harus X ya, tidak harus X. Kalau P membagi Q ini sudah pakai X ya supaya nggak sama, Q membagi R pakai Y. Kalau mau membagi, kalau saya tulis ada T elemen bilangan bulat Bu, apa boleh-boleh, silakan. Suka-suka itu ya untuk variabel yang diinginkan. Maka R sama dengan Q dikalikan Y dan Q sama dengan P dikalikan dengan X. Udah ya. Maka R itu adalah, R, kita tahu R tadi apa? Q dikalikan Y. Ya. Sehingga kita substitusikan bahwa R sama dengan di sini ya PX dikalikan Y. Mohon maaf. R tadi kan sama dengan Q dikalikan Y dan Q itu adalah PX. Jadi nilai ini yang akan kita ganti. Maka R ini tadi kan Q dikalikan Y. Nilai Q yang ada di sini kita ganti dengan PX. Maka menjadi R sama dengan PX dikalikan Y. Oke. Nah, kita tahu tadi X dan Y itu di sini kan elemen bilangan bulat. Sehingga R itu sama dengan P dikalikan X dikalikan Y. Dari sini ketahui, ditemukan bahwa dengan X, Y itu elemen Z, maka P itu habis membagi R. Nah, karena ini. Nah, maka P ini habis membagi dengan R. Oke, ini contoh dari teorema 2.2. Kita akan coba lagi contoh pembuktian dari teorema 2.3. Untuk selanjutnya, kita akan membuktikan teorema yang ketiga dari teorema keterbagian, yaitu jika PQ elemen Z, P itu membagi Q, dan Q itu membagi P, maka kita akan membuktikan bahwa P itu sama dengan Q. Jadi kita langsung buktikan ya dari pernyataan yang diketahui. Apa pernyataan yang sudah diketahui? Bahwa P itu membagi Q dan Q itu membagi P. Nah, setelah ini untuk membuktikan bahwa P itu sama dengan Q, maka kita akan kembali kepada definisi bahwa P membagi Q itu berarti ada bilangan bulat X. Nah, ada bilangan bulat X atau X elemen bilangan bulat sedemikian hingga bahwa Q itu adalah P dikalikan X. Oke, kemudian Q membagi P, maka akan ada bilangan bulat Z atau Z itu elemen bilangan bulat sedemikian hingga P itu adalah Q dikalikan dengan Z. Nah, dari sini kita akan melakukan substitusi atau mengganti nilai daripada Q. Kita tahu bahwa P itu adalah Q dikalikan Z, sedangkan Q itu sendiri adalah P dikalikan X, sehingga P itu menjadi P dikalikan X dikalikan dengan Z. Nah, P dikalikan X dengan dikalikan Y. Nah, ini tolong dilihat tanda kurungnya. Ini PX dengan Z ini masih terpisah ya, kurungnya X dengan Y-nya. Nah, karena kita tahu bahwa X dan Y tadi adalah sama-sama bilangan bulat X, mohon maaf, sama-sama bilangan bulat
atau dia merupakan sama-sama anggota bilangan bulat, maka kita gabungkan nilai X dan Y sedemikian hingga P itu sama dengan P dikalikan X dikalikan Y, atau sama dengan X dikalikan Y dikalikan P. Nah, bentuk ini kan sama halnya dengan P, mohon maaf, sama dengan X dikalikan Y, gini, dikalikan dengan P. Nah, hal ini menunjukkan apa? Bahwa P itu bahwa P itu membagi P. Ketika P membagi P, maka berapakah nilai X kalikan Y? Nilai X dikalikan Y itu ya hanya 1. Satu-satunya hanya 1 nilainya. Kenapa? Karena P membagi P itu kan berarti akan ada bilangan bulat X. Ketika dikalikan P, hasilnya adalah P. Berapa? Ya 1. Hanya bilangan 1 lah yang memenuhi daripada X dikalikan Y. Sehingga di sini 1 dikalikan P itu sama dengan X dikalikan dengan P. Atau nilai XY dikalikan P. Sehingga nilai X dikalikan Y itu adalah 1. Nah, untuk menunjukkan bahwa P itu sama dengan Q, dan karena X dikalikan Y itu adalah, dan karena Y itu elemen Z, dan X dikalikan Y itu adalah 1, maka nilai X itu ada 2 kemungkinan, X dan Y. X dan Y itu bisa bernilai negatif 1, atau X dan Y itu bernilai 1. Oke, satu-satunya yang dikalikan, X dikalikan Y yang menghasilkan nilai 1 kan berarti hanya X1 dan Y1. Sehingga kalau dikalikan 1, atau X negatif 1 dan Y sama dengan negatif 1. Ketika dikalikan negatif 1 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah 1. Nah, kita akan lihat. Jika nilai X dan Y itu adalah negatif 1, maka P itu adalah negatif Q. Oke. Nah, jika X itu sama dengan 1, maka P itu adalah sama dengan Q. Nah, kita sudah menunjukkan ya bahwa untuk menunjukkan nilai P sama dengan Q itu dengan kita tahu bahwa nilai X dikalikan Y itu adalah hasilnya 1. Baru akan terbukti bahwa dengan P, Q adalah elemen Z dan P itu membagi Q, serta Q itu membagi P, maka P itu sama dengan Q. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada teorema 2.4. Nah, ini bagaimana teorema 2.4? Jika PQR itu adalah elemen bilangan bulat, P membagi Q dan P itu membagi R. Ini pernyataan yang diketahui ini ya. Maka kita akan menunjukkan bahwa P itu membagi Q ditambah dengan R. Nah, bagaimana menunjukkan itu? Kembali lagi kita kepada definisi. Jadi berkali-kali saya sudah menekankan bahwa kita harus paham dengan yang namanya definisi, karena proses pembuktian nanti juga nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya definisi. Oke, kita masuk ke pernyataan yang diketahui, yaitu P membagi Q. Nah, P membagi Q dan P membagi R. Nah, P membagi Q, maka ada bilangan bulat X sedemikian hingga, nah ini, Q itu sama dengan P dikalikan X. P membagi R, maka ada Y elemen bilangan bulat, sedemikian hingga R sama dengan P dikalikan dengan Y. Nah, kita akan bawa kepada bentuk P membagi Q ditambah dengan R. Sehingga Q ditambah R, nah ini Q ditambah dengan R, nah ya, berarti sama dengan PX ditambah dengan PY. Nah,
kita tahu tadi bahwa X, Y itu sama-sama merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga apa? Kita gabungkan yang X dengan Y. Menjadi X ditambah R sama dengan P dikalikan X ditambah dengan Y. Nah, ini bentuk di akhir berarti kan gini. Q ditambah R sama dengan, maaf ini sama dengan P dikalikan X ditambah dengan Y. Nah, karena X ini ditambah dengan Y, tadi tahu ya, X elemen bilangan bulat, Y elemen bilangan bulat, maka X ditambah Y pun menjadi elemen bilangan bulat. Menjadi apa? Ya menjadi P, kalau kita kembali ke definisi P ini, ya berarti membagi Q ditambah dengan R. Oke, kita lanjutkan ke teorema. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba membuktikan di teorema 2.6 dari teorema keterbagian. Jika PQR itu elemen bilangan bulat, nah ini pernyataan yang diketahui ya, jika PQR itu elemen bilangan bulat, P lebih besar dari 0, Q juga lebih besar 0, dan P itu membagi Q, maka kita diminta menunjukkan atau membuktikan bahwa P itu lebih kecil sama dengan Q. Nah, kita akan buktikan langsung kepada pernyataan yang diketahui bahwa P membagi Q. Nah, kalau P membagi Q, ingat ya pada definisi tadi, maka akan ada X elemen bilangan bulat, sedemikian hingga Q itu adalah P dikalikan X. Nah, kita tahu tadi di pernyataan yang diketahui bahwa P itu lebih besar 0 dan Q juga lebih besar dari 0. Nah, karena P itu lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, dan Q itu sama dengan P dikalikan X, ya, maka X itu lebih besar dari 0. Ya, apakah mungkin Bu, X itu lebih kecil dari 0? Tidak mungkin. Kita misalkan X itu adalah negatif 1. Ketika X dikalikan dengan negatif 1, dengan P lebih besar dari 0, Q-nya juga lebih besar dari 0, namun X itu lebih kecil sama dengan, atau X-nya misalkan kalau lebih kecil dari 0 negatif 1. Sangat tidak mungkin, karena ketika P dikalikan X yang nilainya adalah negatif, maka hasilnya Q ini akan menjadi negatif. Padahal di syarat yang diketahui itu adalah P lebih besar 0 dan Q juga lebih besar dari 0. Maka X di sini anggota bilangan bulat, namun dia yang lebih besar dari 0. Oke. Nah, karena X ini elemen bilangan bulat, dan X ini juga lebih besar daripada 0, maka kemungkinan nilainya adalah hanya dua kemungkinan. Ketika lebih besar dari 0, itu bisa X sama dengan 1, atau X lebih besar 1. Kalau X lebih besar 1 itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita akan lihat, jika X itu sama dengan 1, maka dengan Q yang tadi sama dengan P dikalikan X, nah ini ya, dengan Q yang tadi P dikalikan X, dan nilai X ini adalah 1, maka menjadi Q itu sama dengan P. Nah, dengan Q sama dengan P untuk jika X-nya itu sama dengan 1. Namun jika X-nya itu lebih besar 1, itu ya bisa 2, bisa 3. Dan Q itu sama dengan P dikalikan dengan X, maka nilai P itu akan lebih kecil daripada Q. Ya, sehingga P itu lebih kecil sama dengan Q. Terbukti bahwa dengan PQR elemen Z
P lebih besar 0, Q lebih besar 0, dan P membagi Q, maka P lebih kecil sama dengan Q. Oke, anak-anakku semuanya, untuk pertemuan terkait dengan konsep dasar keterbagian, saya rasa cukup sekian. Nanti untuk beberapa teorema yang belum saya jelaskan akan menjadi penugasan sebagai latihan untuk melakukan pembuktian dengan menggunakan konsep dasar keterbagian. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.